Hello guys, welcome back to Ruang Para Bintang channel. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Oh iya, dan jangan lupa pula untuk menekan tombol di bawah ini ya guys, untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, adik-adik kami semua yang mau mengikuti sistem si Mama Poltekkes di tahun 2020 ini dengan menggunakan penilaian portofolio ya. Nah, jadi di video kali ini karena banyak sekali yang bertanya akhir-akhir ini mungkin banyak siswa yang bertanya dalam hati ataupun dalam mungkin menanyakan kepada websitenya langsung sangat banyak ya kan, dan banyak misalnya isu-isu yang beredar ya kan, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kadang-kadang bisa dikatakan sangat paranoid gitu ya, artinya membuat dirinya semakin takut gitu. Nah, ini kenapa? Karena memang perubahan ini membuat banyak siswa menjadi kalang kabut gitu, artinya konsentrasi rusak. Yang sebelumnya siswa ini sudah mempersiapkan untuk belajar, mungkin ada sebagian juga yang sudah belajar dari misalnya jurusan IPS, sudah belajar terpaksa fisika, kimia, biologi kan gitu. Ada juga SMK. Nah, tiba-tiba dibuat seperti ini, maka pasti ada siswa yang mungkin apa ini, apa itu, apa ini gitu ya. Jadi sangat banyak memang. Nah, jadi kalau saya perhatikan di pertanyaan-pertanyaan di sebelumnya, nah kali ini saya sebenarnya bukan menjawab pertanyaan, tapi saya hanya berbagi tentang sebenarnya roh atau jiwa atau elemen atau misalnya unsur utama gitu ya. Unsur utama dari portofolio ini apa gitu ya. Nah, jadi bagi adik-adik, dimana kalau kita cek misalnya info yang sebelumnya, dan memang masih banyak poltekkes, ada 38 poltekkes adik-adik ya. Nah, dari 38 poltekkes itu memang masih banyak yang belum menginformasikan di website mereka ataupun di fanspage mungkin, atau juga di Instagram mereka. Mungkin sebagian belum. Nah, tapi sebagian poltekkes sudah menginformasikan. Nah, contohnya bisa kamu lihat di sini sudah banyak juga yang sudah menginformasikan. Contohnya ini ada dari Poltekkes Bandung, Makassar ya kan, dari Jakarta juga ya kan. Jadi sangat memang sudah sebagian ya. Nah, jadi intinya sebenarnya adik-adik tetap seperti yang saya katakan di sebelumnya, di video-video sebelumnya, bahwa adik-adik harus konsentrasi kepada yang namanya website si Mama Kemenkes Go ID ini. Jadi harus di sini. Nah, memang ketika saya cek ada kadang-kadang misalnya error gitu ya, berarti lagi sinkronisasi dalam pembuatan aplikasi untuk mendata atau membuat suatu server, di mana kan perubahan daripada ujian tulis yang harusnya sekarang kan menjadi penggunaan jalur portofolio. Nah, portofolio ini sebenarnya ini adalah kalau kamu cek nanti di berbagai sumber mungkin adik-adik bisa lihat ya. Nah, portofolio itu sebenarnya apa kan gitu kan. Nah, kalau misalnya kalau kita cek ya di berbagai website atau tanggapan-tanggapan orang atau definisi-definisi dasar ya kan. Nah, kalau dikatakan misalnya portofolio ini ya, nah ada yang misalnya mengatakan bahwasannya portofolio ini adalah teknik penilaian yang dilakukan ya kan. Nah, jadi kalau misalnya kita bahas bagaimana portofolio ya, berarti kan kalau misalnya itu yang tadi itu adalah
Nah, yang tadi itu kan adalah penilaiannya. Nah, sekarang sebelum kita bahas penilaian, kita bahas dulu yang namanya portofolio. Nah, jadi portofolio itu kan adalah kumpulan, ya kan, kumpulan prestasi-prestasi yang diraih oleh siswa, ya. Mungkin dalam bidang-bidang tertentu, ya, yang bidang akademik dan bidang non akademik. Itulah yang dikatakan portofolio. Nah, jadi itu semua dirangkum, ya, dirangkum supaya adik-adik bisa didata dengan baik apa kelebihan-kelebihan daripada adik-adik. Nah, jadi itu sebagai informasi kepada orang yang membuat penilaian, kan gitu. Nah, jadi penilaian itu kan dibuat untuk mendapatkan informasi dari adik-adik dari bagian akademik maupun non akademik. Nah, jadi kalau saya baca ya, jadi portofolio ini mungkin yang sekarang kalau di PMDP kan udah juga, kalau di SBMPTN juga udah. Nah, di SBMPTN juga kan ada juga portofolio, ada yang misalnya jurusan-jurusan olahraga ya kan, jurusan seni, nah jurusan apa lagi ya? Jurusan tata boga mungkin ya kan, atau tata rias ya. Jadi sudah ada juga portofolio di sana yang harus dilengkapi supaya mendukung kepada jurusan itu gitu. Nah, jadi informasi-informasi yang di didapatkan oleh penilai kan ya dari situ, dari kamu misalnya mengupload ya kan. Nah, jadi ketika saya cek ya kan di berbagai sumber juga ya kan. Nah, ada juga di website ya. Nah, kalau misalnya ditanyakan apa-apa aja yang mau kita upload ya kan. Nah, ini tergantung kepada uh, suatu institusi gitu ya. Jadi nggak semua sama ya. Nah, kadang-kadang misalnya kalau kita buat dengan contoh-contoh, mungkin ada yang diminta ini, diminta ini, diminta ini, diminta ini gitu kan. Nah, kalau yang ini nggak tahu kita kan gitu. Tapi yang pasti kalau di si mama yang sudah ada sumber ini, dia hanya minta rapot dari semester 1 sampai semester 5 ya. Itu saya ulangi, semester 1 sampai semester 5. Kemudian akreditasi sekolah gitu. Nah, akreditasi sekolah. Nah, itu yang paling utama. Nah, gini, iya. Nah, yang paling utama adalah pertama tadi rapot dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian akreditasi itu. Jadi untuk hal yang lain yaitu sebagai pendukung. Nah, apakah boleh ditambahkan? Ya, silakan gitu. Jadi adik-adik mau tambahkan lagi misalnya di prestasi non akademik atau dengan berbagai sertifikat atau dengan mungkin adik-adik juara gambar mungkin ya kan. Nah, itu tergantung gitu. Tapi sekarang yang berhubungan dengan Poltekkes ini, nah kalau misalnya kita di UTBK, kalau kita misalnya ngambil seni, maka yang kita upload itu adalah gambar-gambar kita atau gambar-gambar yang kita buat atau ukiran yang kita buat, kita misalnya foto atau misalnya segala macam di scan segala macam gimana gitulah. Nah, itu yang kita upload gitu supaya penilai bisa melihat kemampuan kita ya, kemampuan kita, perkembangan kita juga bisa dilihat apakah itu bisa mendukung kepada kelulusan kita ya. Nah, jadi intinya pasti yang punya kelebihan di bidang itu pasti memiliki kesempatan yang lebih banyak dibandingkan yang enggak gitu. Nah, jadi buat adik-adik, nah jadi jangan terlalu banyak dipikirkan, inilah itulah dilegalisir segala macam gitu ya. Nah, yang perlu perhatikan kembali, tetap menunggu dari website si Mama Poltekkes Go ID. Informasi boleh dicek dari Poltekkes yang kamu daftarkan. Silakan dicek gitu. Nah, mungkin ada informasi itu. Nah, kenapa lebih cepat di Poltekkes dibandingkan si Mama Poltekkes? Karena apa? Poltekkes kan ada 38, jadi mereka yang menyebarkan kemana-mana. Nah, kalau Poltekkes itu kan sebagai kumpulan,
kumpulan daripada jalur si mama. Nah, jadi si mama ini kan harusnya ujian tulis, itulah disitulah dikumpulkan. Jadi mereka daftar dari situ kan jalurnya kan beda-beda. Karena masing mungkin ada juga jalur reguler, jalur mandiri kan. Itu kan bisa daftar di Poltekkes masing-masing. Nah, kalau ini kan harus terkumpul, terpusat. Jadi mereka hanya menyiapkan, karena ini si mama berarti si mama Kemenkes Go ID ini ia menyiapkan sebuah aplikasi supaya bisa siswa masukkan nilai. Ya. Nah, jadi sekarang adik-adik harus siap dengan itu, gitu. Nah, saya akan coba jelaskan sedikit adik-adik mengenai yang namanya portofolio tadi ya. Nah, saya coba jelaskan sedikit ya. Nah, kalau kita katakan misalnya penilaian ya, kalau portofolio tadi sudah. Kalau saya katakan misalnya apa sih tujuan daripada dan fungsi penilaian portofolio kan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya penilaian portofolio ini bertujuan sebagai alat formatif maupun sumatif, itu dia. Nah, formatif maupun sumatif. Nah, jadi portofolio ini kan sebagai alat formatif digunakan memantau kemajuan daripada seorang siswa, ya. Seorang siswa dari hari ke hari untuk mendorong peserta didik dalam merefleksikan pembelajaran mereka sendiri. Nah, berarti dinilai rapot kan gitu kan. Nah, portofolio itu difokuskan pada proses perkembangan peserta didik. Jadi difokuskan kepada perkembangan peserta didik ya. Nah, jadi perkembangannya yang dilihat, bukan kekurangannya gitu ya. Yang dilihat itu adalah perkembangan. Nah, dia harus paham yang dilihat adalah perkembangan bukan kekurangan. Nah, ya jadi bukan istilahnya portofolio ini mencari-cari kekurangan, enggak, bukan. Jadi yang dicari itu adalah intinya dia mencari yang positifnya itu adalah perkembangan. Nah, jadi perkembangan yang dilihat bukan penurunan gitu ya. Jadi harus dipahami portofolio itu yang dilihat di situ. Nah, kemudian, kalau misalnya untuk penilaian sumatif, kan tadi ada dua itu, ada formatif, ada sumatif. Nah, kalau misalnya sumatif itu adalah mungkin digunakan di sekolah sebagai akhir daripada semester mungkin ya. Nah, jadi tujuan portofolio itu bisa dilihat dari inti yang dibahas di dalam konteks ini, yaitu memang untuk mencari perkembangan gitu ya. Nah, sekarang saya akan buatkan dulu sedikit tentang fungsinya ya. Nah, fungsi portofolio itu kalau adik-adik bisa lihat di website atau di blog atau segala macam, mungkin adik-adik sudah paham. Nah, portofolio ini kan sebagai sumber informasi bagi penilai gitu ya. Jadi informasi mungkin kalau kita bahas di sini berarti untuk Poltekkes. Nah, itu sebagai sumber informasi bagi mereka. Nah, bagi penilai di dalam Poltekkes untuk kamu menentukan lulus atau tidak gitu ya. Nah, kemudian portofolio ini juga sebagai informasi kepada diri sendiri, di mana kita bisa melakukan penilaian kepada diri kita sendiri gitu ya. Jadi ini intinya kalau kita bahas di Poltekkes ya, berarti ini adalah sebagai sumber informasi bagi penilai untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta ya, peserta ujian, yaitu kali ini di ujian Poltekkes kan gitu. Itu adalah sebagai informasi, sumber informasi bagi mereka. Karena kan nggak ada ujian gitu ya, jadi mereka hanya melihat dari nilai itu. Nah, apakah nilainya itu ditukang-tukangi kan nggak tahu juga kita kan. Nah, yang jelas kan dia minta dari semester 1 sampai semester 5 kan gitu kan. Nah, oke. Sekarang kita lihat untuk prinsip-prinsipnya ya. Jadi adik-adik harus tahu juga prinsip-prinsip portofolio ini apa-apa aja. Nah, prinsip portofolio di sini ada yang namanya, ini hanya sekedar aja kita membahas dari awal ya.
Di sini harus ada prinsip ya. Kenapa? Karena banyak juga mungkin portofolio ini dipikirkan curang kan gitu kan, curang gitu kan. Nah, ini kita cek. Nah, prinsipnya adalah prinsip dasar yang harus dijaga dalam portofolio ini adalah mutual trust gitu, mutual trust. Artinya saling mempercayai. Jadi saling mempercayai itu apa? Antara pihak poltekes dengan peserta atau antara peserta dengan peserta. Jangan-jangan ada kong kali kong, kan gitu. Karena ini adalah nilai gitu ya, atau berdasarkan rapot dan akreditasi gitu. Jadi siapa tahu kan gitu, why not kan itu kan. Berarti harus ada di sini namanya mutual trust. Inilah yang perlu dijaga oleh pihak Poltekkes. Itu yang pertama prinsipnya. Prinsipnya adalah yang pertama tadi saya katakan mutual trust. Nah, ini yang dijaga oleh mereka karena sistemnya seperti ini. Ingat, sistem portofolio ini memiliki namanya prinsip dasar, ya, basic principle. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat yang pertama tadi mutual trust. Nah, kemudian yang berikutnya di sini kalau mutual trust berarti harus jujur, adil, ya, adil dan terbuka ya. Jadi adil ya, jujur, terbuka. Harus apa? Harus open ya, harus terbuka supaya tidak ada kecurigaan. Jadi penilaiannya kondusif gitu. Jadi supaya jangan ada kecurigaan di berbagai siswa atau antara siswa dengan siswa, penilai dengan siswa gitu kan, atau peserta gitu ya. Jadi harus terbuka, fleksibel, jujur, baru adil gitu ya. Jadi inilah yang tugas daripada penilai daripada portofolio. Nah, kemudian ada namanya adik-adik, ada confidentiality ya. Nah, confidentiality adalah kerahasiaan. Artinya harus rahasia, rahasia bersama gitu. Nah, kenapa? Nah, hasil pekerjaan peserta didik dan dokumen yang sudah diupload oleh siswa harus menjadi milik bersama ya, yaitu milik daripada Poltekkes dan siswa. Jadi jangan misalnya harus dibagikan ke yang lain mungkin ya kan, atau di share kemana-mana, itu nggak boleh karena itu adalah rahasia antara peserta dengan pihak Poltekkes. Artinya jangan misalnya karena siswa memberikan data kepada Poltekkes, nah pihak Poltekkes membagikan tak kemana-mana, itu nggak boleh karena itu rahasia. Jadi itu yang dijaga, kerahasiaan bersama. Jadi ini rahasia antara pihak Poltekkes dengan adik yang sebagai peserta dalam mendaftarkan di Poltekkes itu. Nah, berikutnya ada hal yang perlu juga. Kenapa ini menjadi rahasia? Jangan-jangan nanti kan jadi kita yang malu gitu. Karena apa? Nilai kita ketahuan kepada orang lain gitu. Jadi makanya ini prinsip yang kedua harus dijaga oleh suatu pihak yang membuat penilaian. Jadi adik-adik nggak usah takut bahwasanya nilaimu itu tidak terekspos kemana-mana ya kan. Oke, nah berikutnya adik-adik ada namanya joint ownership ya, joint ownership. Nah, ini adalah kepuasan di sini milik bersama ya, bukan salah saya. Milik bersama bukan kepuasan. Milik bersama ya, milik bersama. Artinya, adik-adik harus paham, semua hasil pekerjaan atau semua hasil laporan yang adik buat atau upload di aplikasi nanti, dokumen juga yang sudah diupload, itu harus menjadi milik Poltekkes dan milik adik sendiri karena sudah upload kan gitu. Nah, jadi itu harus dijaga bersama. Nah, jadi supaya jangan ada penyimpangan dalam penyimpangan dalam berbagai hal gitu. Jadi harus disimpan dengan baik dan dijaga penempatannya gitu. Itulah maksudnya kalau dikatakan joint ownership, artinya milik bersama. Oke? Nah, berikutnya adik-adik adalah satisfaction. Satisfaction
Satisfaction artinya kepuasan. Nah, kepuasan di sini harus adik-adik pahami dalam penilaian portofolio, semua dokumen yang upload yang sebagai rangka pencapaian standar kompetensi atau sebagai alat untuk menilai adik-adik yang menjadi informasi bagi pihak Poltekkes, ya kan, harus memuaskan berbagai pihak gitu. Jadi tidak boleh misalnya merasa dirugikan, ya, merasa dirugikan atau berbagai hal gitulah. Karena ini kan dokumen, ya, merupakan bukti karya terbaik daripada peserta gitu. Jadi harus memberikan kepuasan. Artinya memang ini benar-benar sebagai penilaian yang memberikan suatu kepuasan kepada yang mengikuti penilaian portofolio ini. Jadi memang di sini tadi harus ada keadilan, jujur, baru terbuka gitu. Jadi kalau misalnya nggak jujur, ya itulah tadi pasti nggak ada yang puas. Nah, ingat, kepuasan itu memang pastinya tidak ada yang abadi. Pasti kemungkinan ada juga yang nggak suka gitu atau nggak puas gitu. Pasti ada yang puas, ada yang nggak puas. Kalau menang dia puas, kalau kalah dia nggak puas, kan gitu kan. Nah, pasti itu ada. Tapi kita di sini mereka menganut sistem yang namanya tadi satisfaction. Nah, jadi prinsipnya di situ yang keempat. Kemudian yang prinsip yang berikutnya adik-adik adalah relevance, artinya kesesuaian. Nah, di sini kesesuaian artinya dokumen yang ada harus sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Nah, jadi di sini adik-adik, ketika misalnya kamu upload misalnya tentang nilai, maka harus rapot, ya, maka harus ada kesesuaian dengan jurusan yang kamu pilih. Jangan-jangan misalnya kamu pilih misalnya jurusan ini, maka itulah yang agak susah. Misalnya kita ambil jurusan teknik ini gitu kan, ternyata kita tidak ada sesuai dengan yang ada di portofolio. Makanya jadi satu pertimbangan juga ini, karena kan kalau Poltekkes kan kesehatan, ya kan, karena kan kesehatan. Di PMDP kan sudah dijelaskan bahwasanya dia itu yang ada itu kan fisika, kimia, biologi, ya kan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Nah, kalau misalnya di PS kan nggak ada itu, atau di SMK. Nah, ini yang menjadi masalah gitu. Nah, inilah yang perlu kita tunggu apa kabarnya, ya. Kita lihat nanti apa informasi yang disampaikan. Nah, sekarang kita coba lihat, disitulah sistem-sistem daripada atau prinsip dasar daripada penilaian portofolio. Nah, jadi adik-adik nggak usah takut karena penilai pasti memikirkan ini. Yang pertama tadi mutual trust, confidentially, kemudian joint ownership, kemudian ada namanya satisfaction, baru relevance. Nah, itu ya. Jadi ada 5, adik-adik harus paham. Kemudian yang karena jenis-jenis portofolio ini ada banyak, saya hanya bahas yang jenis portofolio yang adik-adik sekarang kerjakan. Ada namanya portofolio dokumen. Adik-adik memang harus di portofolio dokumen. Nah, bisa kamu cek di sini, ya kan? Bisa kamu cek apa-apa saja itu. Nah, jadi portofolio dokumen ini menyediakan informasi baik proses maupun produk yang dihasilkan oleh peserta didik, yaitu rapot tadi lah. Model portofolio ini juga sangat bermanfaat bagi peserta didik dan orang tua mengetahui kemajuan hasil belajar, kelebihan dan kekurangan dalam belajar secara perorangan. Nah, itulah yang mungkin bisa menjadi bahan bagi pihak Poltekkes. Nah, jadi inilah informasi mengenai portofolio. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi bagi adik-adik. Nah, kalau kita cek lembaran-lembaran penilaian dokumen sebagai contoh ada di sini, bisa dicek nanti di sini sebagai contoh. Nah, ini hanya contoh saja. Nah, adik-adik bisa lihat nanti sebenarnya bagaimana mereka menilai, ya. Nah, jadi ada juga yang namanya tahap-tahap penilaian, ada juga yang namanya bahan-bahan penilaian, ya. Nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya, ya. Nah, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi adik-adik.
Nah, intinya portofolio itu seperti itu, yang mau dinilai ada, kemudian prinsipnya juga ada, apa-apa saja yang mau kita informasikan atau misalnya kita upload, kita tunggu saja di websitenya, jangan berpikiran yang lain-lain. Yang penting sekarang kamu siapkan saja, yaitu rapot kamu dari semester 1 sampai semester 5 dan akreditasi sekolah kamu. Nah, kalau misalnya kamu sudah jauh dari sekolah, ya boleh kembali lagi atau misalnya mengirimkan atau segala macam, tinggal dikirim bisa kok. Ya kan ada dari ini kan bisa. Dari pusat pengiriman kan banyak, jadi tinggal dikirim saja. Nah, silakan dihubungi pihak sekolahnya atau TU-nya segala macam, ditanyakan mengenai akreditasi sekolah. Jadi mudah-mudahan itu bisa. Ketika misalnya nanti tanya tentang informasi yang lain, iya kan, apakah dilegalisir, ya boleh dilegalisir nggak apa-apa. Karena apa? Rapotnya keluarkan dulu semester 1 sampai semester 5, baru kemudian fotokopi, kemudian legalisir, ditandatangani oleh kepala sekolah, distempel oleh kepala sekolah, distempel oleh pihak sekolah, bukan kepala sekolah ya. Nah, jadi adik-adik bisa langsung mempersiapkan dari sekarang, karena rencananya mungkin pendaftaran atau pemasukan data-data untuk Simama Poltekkes melalui penilaian portofolio ini akan dimulai di bulan 5 ya, pertengahan bulan 5 lah, karena mungkin servernya belum siap, aplikasi belum siap. Oke. Nah, itu saja yang bisa sampaikan adik-adik, semoga bermanfaat buat kamu, semoga semakin bijak dalam menanggapi informasi-informasi terbaru. Tunggu terus di Simama Poltekkes Go ID. Jadi silakan ditunggu di situ saja, informasi yang lain bisa dicek di Poltekkes masing-masing. Terima kasih, semoga sukses. Horas, salam para bintang. Audio Jungle.